Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu mawlana azim. Hadirin hadirat jamaah Majlis Taklim Al-Mukhlisin, remajawan yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini yang penuh rahmat, yang penuh barakah, kita hadir kumpul bersama dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang taat dan generasi yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah Rasulullah, sehingga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kelak di akhirat nanti insyaallah kita tergolong umat yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita mengkaji bahasan kita dalam kitab Safinatul Najah ini, halaman 26, Faslun tabtulus sholatu. Halaman 26 tentang pasal yang membatalkan sholat. Faslun tabtulus sholat, baris kedua dari bawah. Kita baca Fatihah. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah al-Fatihah. Ya kana awliya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhana al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Faslun tabtulus salatu bi arba'i asyarata khoslatan bil hadasi wa biwuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wan kisyaful aurati illam tastur halan wan nutku biharfaini aw biharfin mufhimin amdan wa bil muftiri amdan wal aqlul kasiru nasiyan wa salasu harakatin mutawaliyatin walau sahwan wal wasbatul fahishatu wad darbatul mufritatu wa ziyadatu rukmin fi'liyin wallahu alam bisawab. Hadirin, pada malam hari ini kita membahas tentang masalah yang membatalkan salat. Salat itu batal, di sini dikatakan tabtulus salatu, salat itu bisa batal. Ini bi arba'i asyarata khoslatan, dengan cara 14 macam. Jadi yang membatalkan salatnya ada 14 macam nih. Ya, kalau salah satunya terjadi pada diri kita dari 14 macam, maka batalah salat kita. Apa tuh yang pertama? Salat kita bisa menjadi batal. Yang pertama bil hadas. Karena kita punya hadas, baik itu hadas kecil apalagi hadas besar. Ya. Yang namanya hadas itu beda dengan najis. Ya. Kalau najis itu sesuatu yang memang dikeluarkan atau yang keluar
yang sifatnya itu nampak atau yang samar maupun yang secara hukmiyah itu najis. Kalau hadas itu adalah orang yang mengeluarkan najis atau sesuatu yang kita keluarkan dari dua jalan. Itu orang yang berhadas. Hadas kecil itu biasa seperti keluar dari dua jalan, baik itu pipis atau keluar angin dan sebagainya. Ya. Nah di sini kalau kita keluar hadas batal tuh. Kita mau sholat ya Allahu Akbar, tahu-tahu perut mules, ditahan, ya ditahan. Kagak kuat nahan, keceplosan juga, batal tuh. Makanya kalau kalian sedang sholat nih, yang sifatnya atau bangsa 4 rakaat, kalau baru 1 rakaat, mulus, udah batalin aja. Mulus-mulusnya pas pada waktu rakaat terakhir, ya rakaat terakhir mulus, mana ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kalau memang mulusnya nggak terlalu, jangan dibatalin, tahan nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlalu amat sangat, apa boleh buat? Iya, apa boleh buat? Ya. Saking nahannya, at-tahiyatul fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar juga. Ya, udah beri salam tuh, udah beri salam, keluar angin. Batal nggak sholatnya? Udah kagak batal. Kenapa? Karena sholatnya udah selesai. Ya, udah selesai sholat kita. Ya, tapi kalau masih dalam sholat, nah, batal tuh sholat kita. Ini hadas. Jadi orang yang berhadas itu bisa menyebabkan batalnya sholat. Wa biwuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua, ya sedang sholat kejatuhan najis. Ya, lagi sholat nih, Allahu Akbar. Cecek nggak tahu diri berak. Ya, kejatuhan tai cecek. Ya. Kalau memang kita hitung lihat, ya, maka batal sholat kita, karena kita bawa najis. Tapi kalau kotoran cecek itu kering, misalkan nih kotoran cecek udah kering, nempel, udah kita usap aja langsung, nggak batal. Kenapa? Karena najisnya udah hilang. Ya, lagi sholat, yang bawa adek. Ya, di depan kita adanya ngencing, batal sholat kita. Jadi kalau kejatuhan najis kecuali langsung dibuang tanpa dibiarkan, ya itu bisa menyebabkan batalnya sholat kita. Kalau kita biarin. Tapi kalau spontanitas, kita lagi sholat, kejatuhan langsung kita, ini kamu pakai sorban atau pakai peci, ya pakai peci, kejatuhan najis, ya. Ada bocah nimpuk kotoran sama kita, kena peci kita tahu, langsung kita buang, nggak apa-apa. Ya, kalau langsung kita buang tuh peci kita atau sorban kita, udah langsung kita copotin aja. Lah tapi kalau kena di baju, mau buka baju dulu, iya, kan nggak bisa buka baju dulu. Ya, jadi kalau spontanitas itu najisnya jatuh kita langsung buang, maka tidak batal. Tapi kalau memang kita biarkan najis itu nempel, maka sholat kita batal. Yang ketiga, wan kisaful aurati. Yang ketiga, karena aurat kita itu kelihatan karena tersingkapnya baju kita atau pakaian kita. Ya, ini misalkan lagi sholat, Allah perempuan lagi sholat, Allahu Akbar, kebetulan perempuan lagi sholat pakai mukena, kagak pakai daleman. Ya, kena angin, kelihatan betisnya, batal. Ya, batal sholatnya. Ya, jadi kalau misalkan kita sedang sholat, aurat kita terbuka, tersingkap, tapi kalau kita langsung tutupin, nggak batal. Misalkan yang laki-laki, ya apalagi laki-laki pada ngerokok, nggak tahu sarungnya kena bara rokok, bolong,
bolong, dia sholat aja. Ya, dia tahu itu bolong, dibiarin aja tuh pahanya. Kalau pahanya kelihatan bolongannya, kan terbuka tuh auratnya, ya batal. Tapi kalau misalkan bolong nih spontan langsung tutupin, langsung tutup, nggak batal. Tapi kalau dibiarkan tapi kalau spontanitas ditutupin nggak batal. Itu terbukanya aurat. Wan kisyaful aurah illam tustar halam. Jadi kalau memang nggak ditutupin, itu bisa batal. Tapi kalau ditutupinnya spontanitas, nggak menyebabkan batalnya sholat. Ya, kain misalkan bolong kecil, seperti apa namanya, dikit. Nah itu nggak batal loh, itu namanya dima'fu. Ya, tapi kalau sebesar biji mata ayam, ya, apalagi biji mata kebo, ya batal loh. Ya, tapi kalau auratnya yang kelihatan, perempuan misalkan di rumah, ya ibu-ibu atau kalian nih sholat di rumah, pakai mukolanya tipis, jarang, nggak pakai daleman, nggak boleh. Ya sama juga sholatnya tidak menutup aurat. Ya, jadi kalau perempuan itu kan auratnya yang boleh kelihatan cuma wajah dengan telapak tangan doang. Kaki aja udah termasuk aurat perempuan. Ya, kalau laki-laki kan cuma dengkul sampai pusar doang. Tapi kalau perempuan auratnya banyak. Ini rambut nih, laki-laki rambut auratnya terbuka, rambutnya kelihatan, kagak batal. Karena rambut laki-laki bukan tapi kalau perempuan pakai mukena rambutnya kelihatan, ya batal sholatnya. Kenapa? Auratnya terbuka, kelihatan nampak. Yang selanjutnya wan nutku biharpaini au biharpin mubhimin amdan. Lagi sholat, ya tawa atau ngomong yang kira-kira bisa dipahami. Dengar bacaan imam salah, kita keceplosan, salah itu, kita ngomong, batal sholat kita tuh batal. Jangankan ngomong, kamu lagi sholat nih, Allahu Akbar, iya, batal udah. Iya, kalau dihemnya sekali nggak apa-apa, iya. Tapi kalau dihemnya kira-kira pengen dihemin temen sebagainya, batal sholat kita. Yang ledekin, ya apalagi kalau sampai bicara 2 huruf saja atau 1 huruf yang bisa dipahami bisa membatalkan sholat. Itu pun kalau disengaja, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya, ada nggak yang tawa atau misalnya ngomong kagak sengaja? Ada nggak? Nggak ada, pasti kalau ngomong pasti sengaja. Nah, wabil mubtiri amdan, termasuk yang membatalkan sholat di situ di samping juga bicara melakukan pembatalan puasa. Ya, membatalkan puasa. Jadi pada waktu kita sedang sholat, ya ini pembatal puasa kita lakukan dengan sengaja. Ya, apakah itu dengan cara kita makan atau kita telan? Ya, emang sebelum sholat kita habis makan yang enak misalkan. Tahu-tahu lagi sholat ada biji cabai jatuh, ya ke mulut kita gigit-gigit, pedes dikit. Kita telan, batal sholatnya. Ya. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut menjadi batal. Karena apa? Karena hukum asalnya di luar. Tapi kalau hukum asalnya dari dalam, ludah, kita lagi sholat nih. Ya, emang bawaannya ngiler mulu. Ya, dikit-dikit ngiler. Sholat, kita telan udah, nggak batal. Kenapa? Air liur atau itu asalnya dari dalam. Ya, kalau dia keluar sebelum dia keluar dari jalur mulut kita telan nggak apa-apa. Tapi kalau keluar lagi sholat, ngeces. Ya, kita jilat. Nah, batal. Ya, itu. Ya, jadi kalau makan minum dengan sengaja pada waktu sholat batal sholat kita.
Jadi wabil mubti amdan wal aklul kasir nasian. Ya lagi sholat makan banyak banget, lupa. Tetap aja yang namanya lupa pada waktu sholat makan sampai 2 piring, lupa tetap batal. Sekalipun dalam keadaan lupa. Ya dalam keadaan lupa lagi sholat makan batal. Ada nggak orang yang sholat sambil makan? Nggak ada. Ya pas lagi sholat makan, nggak ada. Ya. Tapi tadi ketika kita misalkan ada dalam rongga mulut, kita sengaja makan, itu menjadi batal. Ya, makan banyak meskipun lupa batal. Termasuk di sini katakan wasala suharokatin mutawaliyatin, bergerak 3 kali berturut-turut. Lagi sholat Allahu Akbar. Batal berturut-turut. Ya, tapi kalau gerakannya sekali-sekali nggak batal. Ya sekali-kali. Lagi sholat gatel. Gatel lagi. Gatel lagi. Nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau lagi sholat juga tuh garuk, semuanya kekedik gitu ya. Batal sholatnya. Ya, bergerak sampai 3 kali berturut-turut. Kalau nggak berturut-turut tidak membatalkan sholat. Ini yang membatalkan sholat kalau bergeraknya 3 kali berturut-turut, apalagi lebih dari 3 kali. Itu bisa membatalkan sholat kita. Termasuk walau sawan wal wasbatul fahisatu. Termasuk yang membatalkan sholat ini melompat yang keras. Ada orang yang sholat sambil lompat. Ya, lagi sholat jingkrak kan ada? Iya, nggak ada. Ya, itu. Jadi gerakan-gerakan sholat yang di luar dari rukun fi'li itu bisa menyebabkan batalnya sholat. Termasuk wadorbatul mufritatu. Ya termasuk lagi sholat nih. Lagi sholat mukul temen, pak ya, kenceng. Iya, di sampingnya batal sholat kita. Ya. Kita lagi sholat berjamaah nih, teman bercanda, digeprak. Wah, jangan ngomong aja bercanda, batal sholat kita. Ya, tuh. Jadi memukul dengan keras pada waktu sholat bisa menyebabkan batalnya sholat. Termasuk juga di sini yang batalkan sholat, wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Ya, rukun fi'li itu kan gerakan-gerakan Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, ditambah-tambahin. Nah, itu bisa menyebabkan batalnya sholat. Menambahkan rukun fi'li itu bisa menyebabkan batalnya sholat. Wa taqaddumu ala imami bi ruknaini fi'liyaini. Nah, termasuk nih yang batalkan sholat ini mendahului imam dalam 2 rukun dan ketinggalan imam 2 rukun tanpa uzur. Ya, misalkan kamu sholat jadi makmum, imam belum bangun, kamu udah bangun. Imam belum ruku, kamu udah ruku. Imam belum sujud, kamu udah sujud duluan. Itu kan songong namanya, ya kan? Ya, mendahulukan imam, ya, baik itu dengan sengaja maupun tidak, itu bisa menyebabkan batalnya sholat. Nggak boleh. Jadi kalau kita jadi makmum ngikutin, ya ngiringin gerakan imam. Ya, kecuali memang ketika imam itu lupa dan sebagainya, baru kita kasih isyarat. Nah ini, jadi ketika kita jadi makmum, nah kita termasuk mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, maka bisa menyebabkan batalnya sholat kita. Termasuk juga yang batalkan sholat di sini, wa takhallufu bima bi ghairi uzrin, yang niat memutuskan sholat. Nah, niat memutuskan sholat nih, kita lagi sholat nih, ya, kayaknya batalnya, pengen mutusin sholat aja udah kagak boleh. Pengen niat memutuskan sholat aja membatalkan sholat nggak boleh, apalagi batalin sholat dengan sengaja nggak boleh. Niat saja membatalkan sholat bisa menyebabkan batalnya sholat. Ya. Sholat itu boleh kita batalkan kecuali memang sangat darurat. Ya, lagi sholat, rumah kita kebakaran, boleh itu kita batalin.
Ya. Lagi sholat, rumah kita kebakaran, tutup, sembahyang. Lah angus kita. Angus. Iya. Ya. Ada maling misalkan. Ya, kita lagi sholat nih. Ini HP kita taruh. Ya, di depan. Ada maling. Boleh tuh kita gerak. Boleh. Maling mengambil lagi. Kita ambil lagi. Boleh. Boleh. Ya. Maling pengen mukul kita gis. Boleh. Iya. Maling lewat kita jok. Ya. Ya. Lagi sholat, Allahu Akbar. Ada ular pengen rekam kita, pengen gigit. Ularnya ular berbusa. Boleh kita hindari. Menghindar. Ya makanya kan ada tuh di medsos. Lagi gempa. Ya, lagi gempa ada yang memang benar-benar khusyuk banget. Kira-kira pada waktu sholat nih, gempa, khusyuk nggak kira-kira? Khusyuk nggak? Kalau khusyuk hebat. Ya kalau khusyuk hebat. Gempa goyang, dia sembahyang, tetap sembahyang. Ya. Padahal dalam hatinya, gua kabur ke nih. Iya. Ya, boleh itu menyelamatkan diri, boleh. Ya, kenapa? Karena memang dalam keadaan yang sangat genting. Tapi kalau misalkan sesuatu yang memang ini ya nggak apa, jangan sampai dibatalin. Ya, tuh. Wa niyatu qat'i shalat, niat memutuskan salat itu udah termasuk membatalkan salat. Wa ta'liqu qat'iya bi syai'in, termasuk juga yang membatalkan salat, sengaja memutus salat dengan sesuatu, mutusin salat. Ya. Ya, jadi memutuskan salat dengan sesuatu ya udah batal salatnya. Tadi kayak ketika kita lagi sholat, kita masak air kagak tahu. Ya tahu-tahu kita ingat lagi sholat, wah kompor ngubar-ngubar. Boleh tuh batalin. Ya, berarti kalau sudah dibatalkan, sholat kita menjadi batal. Ya, tapi ketika misalkan ada sesuatu yang mengganggu kita, kita boleh menyingkir. Enggak kita batalin tapi kita singkirin. Lagi sholat nih. Depan kita ada ular kobra. Pengen jatuh, minggir. Ya. Mau jatuh lagi, minggir lagi. Minggir lagi. Lompat kita kabur boleh. Boleh tuh. Ya. Ya, jadi itu. Jadi niat membatalkan salat sudah batal salat. Niat memutuskan salat sudah batalnya batal salat. Nah, termasuk yang terakhir di sini wataraddudu fi qat'iha, ragu-ragu dalam membatalkan salat. Ragu-ragu nih. Batal kagak nih ya? Batal kagak nih ya? Batal kagak nih ya? Nah, itu. Ya, jadi jangan sampai ragu. Segala sesuatunya harus yakin. Ya. Harus yakin. Makanya ketika kita sholat ragu-ragu, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Ini udah 4 rakaat apa baru 3 ya? 4 rakaat baru 3 ya? Ragu-ragu tuh. Ya. Kamu langsung ayat akhir. Nah, kamu masih ragu, maka diharuskan untuk sujud sahwi. Nah, itu diantara 14 macam yang menyebabkan batalnya sholat kita. Kalau batalnya sholat kita sudah kita ketahui, maka jangan sampai di antara 14 macam ini ya terjadi pada diri kita yang sedang sholat. Ya, diusahakan sholat kita sekhusyuk mungkin. Bagaimana cara menghusukkan sholat kita? Kita simak bacaan kita dengarkan bacaan kita lihat pandangan kita ke arah tempat sujud, insya Allah sholat kita akan khusyuk. Faslun alladzi yaljamu fihi niyatul imam, wallahu a'lam bishawab. Demikian bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan. Ada yang mau ditanyain tentang yang batalkan sholat, tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan sholat, silakan. Sebelum kita tutup dengan doa. Ya. Terus orang tua manggil udah teriakannya juga muncul. Nah, itu lebih baik kita membatalkan sholat kita terus memenuhi panggilan orang tua atau lanjutkan sholat kita? Ya, Bos. Kamu sedang sholat tahajud atau sholat sunnah ya, kamu lagi sholat duha, misalkan sholat duha ya, baru 1 rakaat kamu dengar
batalin. Kalau sholat sunnah. Jadi memenuhi panggilan orang tua itu lebih utama. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau kamu sedang sholat wajib di kamar, orang tua kamu manggil, ya, Din, mana sih ya? Lah kamu kasih isyarat itu, Allahu Akbar, biar dengar orang tua. Dipanggil lagi, lebih keras lagi, Allahu Akbar. Tujuan apa? Biar orang tua kita dengar, oh lagi sholat, gitu. Ya. Tapi jangan sampai terjadi lagi angkob-angkoban dipanggil orang tua takbir. Lagi main HP, ya dipanggil orang tua takbir. Wah, goroh itu namanya. Ya nambahin dosa. Jadi kalau sholat yang wajib kasih isyarat, tapi kalau sholat sunnah boleh dibatalkan karena memenuhi panggilan orang tua. Ya silakan lagi. Terus tadi yang kedua, yang lagi sholat terus itu batal. Iya. Emang lantaran tenggorokannya gatal, bukan karena ada hitam, itu gimana? Kalau memang tenggorokan gatal cukup sekali, 2 kali. Lah kalau dihemnya, itu boleh tuh. Iya. Kalau dihemnya sekali-kali boleh, nggak batal. Tapi kalau dihemnya dibuat-buat, dilagu-laguin batal sholatnya. Itu. Sekalipun tadi tenggorokannya gatal. Iya. Yang paling parah sholat sambil ngerokok. Wah, batuk lagi. Iya, nggak boleh tuh, haram. Masih ada? Lagi sholat tiba-tiba mikir sesuatu terus mesem-mesem gitu tuh sambil senyum-senyum ketawa gitu dalam. Nggak boleh, tuh mereka kagak khusyuk. Batal apa gimana? Iya, khawatir tadi tuh, lagi sholat sambil senyum-senyum. Ingat sesuatu. Nah, gila itu. Iya. Kalau sholat langsung khusyuk, ingat kebesaran Allah, jangan yang lain. Kalau yang lain mah ya udah ada tanda-tanda itu namanya. Ya jangan. Fokus kepada bacaan, fokus kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, jangan mikir yang lain. Pikirin bacaan kita. Ya, simak bacaan kita, dengerin bacaan kita, insya Allah khusyuk. Ya, lagi sholat mikirin HP hilang. Allahu Akbar. Di mana ya? Iya, ngomongnya pakai lagi. Iya, kan setan namanya itu. Iya, batal sholatnya. Iya, batal. Ya. Yang jelas ketika kita takbiratul ihram, maka semua yang ada urusan dunia kecil. Cuma Allah yang maha besar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatul ladzina an'amta 'alaihim. إليك كلمة الكريم اللهم صل محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا منافعا وأعمالا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وطلابنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.